Hai Commerce, kembali lagi dengan kita acara yang kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Ngobar Komplek. Ngobrol bareng anak komunikasi intelek. Gue Mamet dan temen Gue Riva. Hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah keren dari episode sebelumnya. Dia itu mahasiswa UNAS Ilmu Komunikasi yang followersnya juga udah ratusan ribuan loh. Dan Doi juga itu konten YouTuber loh. Dia itu baru collab sama Ria Ricis. Yuk, penasaran siapa itu? Kita panggil aja yuk langsung. Salsabila Putri. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong tadi perjalanan kesini naik apa ya? Naik motor. Gimana Kak? Macet Lancar, nggak? alhamdulillah enggak kok. Tadi sama siapa kesini kak? Ada sama temen. Temen aja nih? Seangkatan. Sekarang kesibukannya apa Kak? Sibukannya ngampus, bikin konten. Udah sih itu aja paling. Kalau di Gabut YouTube-nya, main. emang kontennya apa aja kalau di YouTube? Di YouTube apa ya? Gue tuh kayak belum netepin konten gue yang fix gitu loh. Gue lebih ke konten keseharian gue aja. Oh, vlog gitu-gitu ya? Iya. Soalnya di sini gue juga masih belum nyari. Sebenarnya tuh kalau misalnya orang-orang lihat itu apa sih Salsabila tuh bikin konten apa sih? Pasti kalian pada bingung nggak Iya, sih? bingung Kalian banget. tuh bikin Salsa tuh bikin konten apa sih? Ada. Gue tuh masih gue tuh masih belum tahu gitu ya. Apa sih yang mencirikan seorang Salsabila itu gitu, ya kan? Nah, makanya kesini tuh gue masih kayak jalanin apa yang menurut gue enak aja gitu. Gue ngejalanin apa yang menurut gue ya udah gitu seiring berjalannya waktu aja gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau misalkan pengen ditetepin, pengen konten ini, itu pengen apa sih? Lebih ke apa? Gue lebih gitu? ke pengen ke traveling sih. Oh, Soalnya iya. gue kan suka banget jalan gitu ya anaknya. Diajak aja. Seru juga sih. Kiben travel. sama gue. Ya. Terus ngaruh gak sih Kak selama COVID ini sama kerjaan gitu-gitu? Justru kerja di ini ada pas ada COVID gitu. Oh, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya kan. malah tumbuh ide-ide iya, ya? alhamdulillah banget. Dan jadi sebenarnya gue belum mau mendalami YouTube gitu loh. Nah. Cuma banyak banget dari followers gue tuh kayak suka nyinyir ke gue Itu tentang apa sih? tentang YouTube, Tentang tentang YouTube. gue gitu, Tentang tentang lo gue. sendiri gitu. Contohnya? Contohnya gini, misalkan banyak banget, misalkan gue bikin Q&A nih di Instagram gue, pasti pada banyak banget yang nanya sama gue gini, Kak Salsa, kontennya apa sih? Lo tuh punya followers banyak, konten lo apa? Gitu. Masih Kadang di situ ganti-ganti gue ya? tuh kayak langsung tek, iya ya konten gue apa ya? Belum Gue harus nggak punya punya- apa-apa gitu loh. Berarti lo harus punya goals buat kedepannya. Iya, itu pasti. Makanya Emang- dari situ gue mulai dari YouTube. Oh. Udah berapa bulan berjalan kayak gini? Semenjak COVID tuh kapan ya? Dari Maret. Februari mau Langsung tuh, Maret pertengahan langsung naik tuh. Juni deh kalau nggak salah. Juni. Berarti setelah lebaran gitu. Iya. ya? Apa sih konten pertama yang lo buat? Gue tuh sebenarnya awalnya iseng-iseng doang. Jadi gini, ceritanya ada cerita di Oh, balik oke, ini semua. boleh. Oke. Gue cerita aja ya. Boleh. Lanjut. Nih, awal banget. Jadi tuh gue sempat ngepost tugas di YouTube. UTS apa tugas biasa? Tugas ujian akhir kalau nggak salah. Nah, di tugas itu gue ngepost di YouTube. Itu gue lagi zaman-zamannya di hate komen orang-orang. Oh. Jadi orang-orang tuh susah payah nyari lapak di mana nih gue bisa nge-hate si Salsabila ini. Oh, banyak banget juga dong Banyak haters banget. ya. Nah, akhirnya mereka nemuin lah tuh YouTube gue. YouTube gue tuh nggak ada apa-apanya, bener-bener kayak tok cuma buat Iseng. Oh, ujian gue ujian. kemarin. Oh, iya. Yang buat upload tugas gitu? Iya, Oh, iya, tugas iya. doang. Nah, terus kok tiba-tiba nih notif HP gue banyak banget nih. Apaan nih gitu kan. Pas gue liat, wah, dapet juga nih anak-anak pada YouTube gue. Mereka komen lah tuh di situ. Nemuin lah tuh kan. YouTube lo ya. Itu Langsung proses tuh yang panjang ya? lama banget, hampir sebulan kayak gitu. Akhirnya gue offin semua Komen. YouTube-nya gue private semua. Oh, iya. Jadi mereka udah nggak ada lapak lagi Iya. nih. Tapi banyak yang subscribe dari situ. Oh. Banyak yang subscribe. Nah, dari situ tuh Muncul kayak itu. gue mikir, wah, ada subscriber nih. Kenapa yang nggak ngedukung gue. dimanfaatin? Iya. Paling banyak berapa itu waktu itu? Pas lagi Waktu itu udah 10.000 kalau nggak salah. Wah, Cuy. lumayan itu banget. baru. Wah, ya kan seorang Awalnya? Iya, awalnya gara-gara dihujat. Awalnya tuh gara-gara paling di parah hate itu comment. hujatannya apaan? Apa ya? Parah deh pokoknya. Parah-parah ya? Gue sakit hati sih tapi sekarang. Tapi kalau sekarang udah kagak ya? Udah, Tapi alhamdulillah, itu udah dijadiin better. Sharing motivasi perjalanannya. nggak sih? Iya, Sama badannya dijadiin gitu. motivasi, iya.
seiring berjalannya waktu gue bisa menerima gitu. Kalau kata Kalau orang mah iri bilang bos. bener Iri bilang Pakai joget gak? Iri bilang bos, aku bukan TikTok Pak. Oh. udah sih gitu aja. Terus dari situ gue udah mulai bikin video-video untuk mengabadikan aja. Kayak Habis Covid mengabdikan mana aja gitu kan? jadi traveling. semenjak udah bisa PSBB itu loh. Transisi PSBB. ya? Transisi. Iya, masa transisi gue udah mulai jalan-jalan kan. Kemana aja tuh? Pertama tuh gue ke Gayatri camping. Gue camping Daerah di mana Gayatri. tuh? Itu daerah Bogor. Bareng-bareng anak-anak komunikasi apa? Enggak, sama keluar? temen-temen gue, sama sahabat-sahabat gue berempat. Nah di situ gue kayak bikin gitu video dokumentasi buat berempat aja nih. Iya. Gitu. Terus kepikiran banget kayak apa gue taruh YouTube gitu ya. Soalnya durasinya tuh lumayan dan kalau misalkan ditaruh di Instagram sayang Iya, gitu emang. kan. IGTV gitu itu sayang kan. Sayang. Akhirnya gue putusin untuk gue post di YouTube. Nah di situ ternyata pada antusias. Antusias untuk Heeh. nonton. Tapi tetap gitu, ada banyak hate gitu. comment gitu-gitu nggak? Di situ masih ada. Oh, masih Kalian ada bisa cek aja. deh, beneran ada. Ada masih. Gue cek aja. dah. Dan itu kayaknya banyakan dislike deh daripada like. Oh iya. Itu bikin Alasannya apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa sih gue salah apa sih? Padahal gue kayak cuma pengen mengabadikan momen gue sama temen-temen gue gitu loh. Nggak ada apa gue Nggak nggak ada suka alasan, semua iya. gitu. Jadi Terus dari situ, di konten itu lo buat kayak nge-recommend tempat atau kayak ngasih price list atau apa gitu-gitu enggak juga sih, nggak? enggak, Cuman cuma lo mau kesini, cuma lo kesini abadikan gitu. momen Ah. aja, iya. Cuma kayak gue lagi jalan, gue videoin, pemandangannya bagus nih, gue videoin, udah gitu-gitu aja. Ya udah. Terus setelah itu Setelah itu akhirnya gue udah mulai senang gitu kan bikin itu, ternyata banyak yang lihat. sebenarnya tuh yang dari diuntungin tuh views juga nggak sih? Iya. iya, banyak yang ngeliat. Terus mulai dari, jadi gue ada pekerjaan gitu kan. Jadi kemarin ada tuh kegiatan. gue diajak kerjasama sama Lusa Kreatif. Sakret itu apa? Lusa Bagian Kreatif apaan? tuh videografer gitu kalau nggak salah deh. Kalau yang- Apa fotografer gitu. Nah gue jadi objeknya di situ. Oh. Nah pas di project itu gue nge-video ini selama gue kerja di situ. Gue foto-foto, gue videoin, terus gue lagi di mana gue juga videoin. Nah dari situ gue ada konten juga kan. Iya. Gue upload tuh ke YouTube, rame juga. Nah dari situ gue seneng deh. Oh ternyata antusias Feedbacknya nih. udah ada Iya, gitu ya. ternyata orang-orang Dapet gitu. antusias nih sama YouTube gue. Dari situ gue udah mulai akhirnya udah jalan sampai sekarang. Kak, ngomong-ngomong nih, gimana sih bisa kenal sama Ria Ricis awal-awalnya? Oh, jadi kita mau ngomongin Ricis nih ya. Iya. Jadi awal gue bisa kenal sama Ria Ricis itu dari TikTok, Oh. bukan dari YouTube. Oh, malah bukan dari YouTube. Iya, bukan dari YouTube Kok justru. bisa dari TikTok sih? Jadi TikTok dulu, YouTube, baru Instagram. Gitu. Di notice awalnya tuh gimana? Di Bis? TikTok. Oh. Jadi katanya ya waktu gue datang ke rumahnya itu ternyata gue sempat FYP. Oh, Tahu gitu. TikTok kan? TikTok Iya, kan ada iya. FYP Iya. tuh. FYP For tuh your kayak, page guys, kayak Oh, FYI. tahu beranda saya, apa sih? Explore, Iya, explore explore. Instagram. Timeline Iya, gitu. kayak explore di Instagram gitu. Cuma ini bedanya di TikTok. Nah, itu ternyata gue masuk FYP-nya dia. Dia bilang sama gue, bener-bener langsung Oh, kayak iya. kayak gini. Ngobrol biasa Ah, gitu. Iya, dia bilang Ngedein gini. dulu apa gimana? Pas udah ketemu, dia cerita sama gue. Oh. Dia bilang gini, aku bingung loh, kok kamu bisa masuk FYP aku gitu. Oh. Ternyata dari situlah dia mau ngundang gue ke rumahnya. Di situ gue ada 2 video. Video pertama dia kayak muji, dia bilang, ih cantik banget gitu. Demi apa di komen Kak Icis gitu kan, gue Iya, seneng iya. ya gitu, gue seneng. Terus yang di video kedua, ayo fix banget kamu harus main ke rumah gitu. Akhirnya dari situ gue ngeseriusin tuh. Lo di invite juga sama dia. Iya, tapi cuma dari komenan. Itu gue kayak nggak anggap serius karena gue pikir Basa-basi Canda gitu. lah ya. basa-basi doang gue, dan gue nggak ambil serius gitu loh. Jadi yaudah gitu, yaudah aja. Terus ternyata banyak pas gue bikin Q&A gitu di Instagram, banyak banget yang nanyain kayak itu udah diajak Kak Icis datang ke rumah, diajak Kak Icis datang ke rumah. Oh, gitu-gitu malah kan. di-push Iya, sama mereka gitu. sama Biar lo datang followers gitu. gua. Iya, Ah. gue bingung dong, gue harus gimana nih, maksudnya gue juga nggak ada kuasa apa-apa gitu loh, karena gue juga bukan siapa-siapa gitu. Akhirnya gue ngeberaniin diri untuk mention, Oh. gue mention dia di Jadi Instagram. dari iya. pushan followers lo mention ke Ria Ricis Iya, itu. akhirnya Nge-DM gue apa mention. pakai komen gitu?
di story, IG Di story. story. Jadi kan gue bikin Q&A, Ah. pada Lo nanya kayak jawab, gitu, ya. gue jawab, Ah. terus gue mention Iya. sekalian dari Cis, gimana nih kak, kelanjutannya gitu. Beneran gue dibales, langsung DM-nya gue dibales. 3 hari kemudian gue diundang ke rumahnya. Oh iya. Jadi kita juga ngeliat lo sering kayak balas-balasan komen Iya. gitu Iya, kan. iya. Dari situ gue udah mulai pertama kalinya banget itu gue langsung ke rumahnya. Dia langsung ngajak gue konten. Pertamanya itu dia ngajak gue konten di YouTube-nya dia, terus di YouTube gue, terus buat TikTok bareng-bareng. Makin naik dong. Dari situ tuh mulai dek. Alhamdulillah. Lancar emang. By the way, lo aus gak sih? Tahu sih. Gimana kalau kita pesen dulu? Oke, boleh. Mia, Kamia. Mia aus nih. Iya. Sorry ya. Ya. Oke. Terima kasih Kak. Makasih ya kak. Hati-hati. Kak, diminum dulu nih Kak. Ya, makasih. Apa kabar? Ya Allah. Udah kenal nih sebelumnya? Iya, kita tuh satu angkatan, coy. PR juga. Gue juga PR sih. Kas. Oh iya. Kita juga PR. PR. Iya dong. Harus belajar baik dari Mia. Oh, Tentu. Mia ajarin. Kebiasaan. Dan gimana perasaan lo setelah lo menjalani kehidupan lo sebagai influencer dan content creator ini? Berubah banget sih ya, berubah banget, benar berubah banget. 100% Yang biasanya, iya, yang biasanya siang-siang gue baru bangun gue nggak ngapa-ngapain. Sekarang ada kegiatan. Sekarang gue harus bikin deadline, endorse, deadline, bikin video, deadline gitu lah, kayak gue harus ngepost jam 12, gue harus mandi jam segini, gue harus udah kayak tertata lah pokoknya. Semenjak itu. Tadi kan lo bilang ada yang endorse, ada yang lu harus ini juga kan bikin konten juga. Iya. Itu selain lu ada nggak sih yang ngebantu di belakang lo itu? Admin gitu-gitu. Iya, ada adminnya kak. Selama ini ada temen SD gue. Sahabat lah ya. Iya, sahabat, temen SD gue banget dari kecil banget. Itu gue emang berdua suka banget sama videografer gitu, sama foto-foto. Itu lo yang punya Lusa Kreatif. Oh. Itu temen SD gue sama jadi, temennya. Iya, jadi dari connect situ lah ya. jadi gue objeknya, nah dia sama temen-temennya tuh kayak bikin Kerjasama programnya lah gitu. Jadi gue bikin kerjasama ya gitu. Nah dari situ tuh kita menyalurkan hobi kita masing-masing. Dia suka video, gue suka foto. Ya Iya. udah, kenapa enggak gitu kan? Jadi lah tuh kerjasama. Saling menguntungkan lah Iya, ya. di situ. Itu dia yang nge-backup gue selama kemarin lagi rame-ramenya banget itu sampai sekarang. Terlebih dari kehidupan lo ya, terlepas dari influencer, lo kan juga mahasiswa nih. Gimana cara lo memanage lu sebagai mahasiswa, lu sebagai anak, dan lu sebagai si content creator ini? Waktu. Iya, memanage waktunya. Udah ada waktunya sih. Jadi Banget kayak ya. misalkan gue nggak ada kerjaan untuk kuliah, ya udah gue konten. Gitu. Kalau misalkan ada kerjaan untuk kuliah, ya udah kontennya di skip dulu. Iya. Gitu aja sih Bang. Udah. Mana saling kangennya deh. Udah terbayar belum Udah Kamia? lumayan lah, terbayar. Nanti kita lanjut aja di belakang layar, Kak. Iya. Gue mau Kak, balik minum dulu dulu nih Kak. Iya, Minum ya? Iya. Minum, Makasih Kak. banyak ya Kamia minumnya. Makasih Mia. Kenapa sih kakak tuh milih Ilkom? Apa aja sih yang dipelajarin sih di Ilkom? Jadi sebenarnya gini ya. Gue tuh anaknya dulu insecure parah. Oh ya, Gue Gara-gara nggak bisa apa tuh? gue nggak bisa ngomong di depan kalian, di depan orang banyak, di depan kamera. Gue nggak berani. Beneran deh. Semenjak belajar dari komunikasi ini, gue Iya. belajar berani, percaya diri. Itu gue belajar banget di sini. Makanya sekarang gue Pede gitu. apalagi ngambil jurusannya PR juga nggak sih, harus berani. dan gue dituntut gitu loh dari pekerjaan gue yang sekarang. Iya benar. Gue dituntut untuk bisa Lebih, berani ngomong di iya. depan orang banyak. Itu semuanya tuh karena apa ya? Terbiasa. Kepepet gitu. Kepepet. Ini gue udah mendesak banget nih, mau nggak mau gue harus bisa. Iya. Lu masa lu mau mal-malin diri lu sendiri sih di depan orang banyak, makanya gue harus berani. Nah, Emang semuanya tuh faktor kepepet tuh Iya, akan kepepet jadi dan bisa. itu- Iya, Saya gitu itu. tugas itu nih besok pepet kerjain langsung. Tapi nggak baik juga tuh kalau tugas di pepet. Iya, otak langsung cerah gitu. Ngajarin enggak nih Mamet. Terus sekarang kan kakak kan kuliah juga tuh jadi influencer, tadi kan juga udah dibahas. Nah itu tuh itu sih masalah timing itu gimana ya? Waktunya gitu. Kayak baginya. Iya kan, Gimana manage ya? waktunya. gue random sih. Gue random banget kalau misalkan ya kan kalau misalkan kelas dari jam pagi ya, Iya. pagi ke siang. Siang udah gue bebas.
sorenya gue nongkrong, udah gitu-gitu aja. Nah, Kayak ya udah random kalau waktu aja. sama keluarga paling di weekend gitu-gitu ya. Iya, gue waktu sama keluarga selalu sih makan siang, ngobrol. Tapi nggak ada struggle tuh di situ. Nggak ada, alhamdulillah keluarga gue harmonis sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, dari yang gue lihat nih kan lo aktif juga nih di YouTube nih. Subscribersnya udah ribuan pula. Itu udah ngehasilin apa aja sih buat lo? Apa ya? Kalau dari YouTube sendiri gue belum ada AdSense. Tuh udah ribuan. Belum ada AdSense. Oh, belum. Maksudnya gue udah mengajukan, tapi belum ada jawaban. Maksudnya bakal ada, tapi nanti 3 bulan ke depan dulu, karena kan gue baru. Oh, lama ya. Lumayan, 3 Nunggunya bulan ke juga depan. lama ya. Nih, terus apa ada saran nggak buat kamers-kamers di luar sana buat jadi influencer gitu? Gimana sih caranya gitu? Apa harus jadi di Harus hate jadi- dulu? Iya, harus jadi Tapi- sesuatu lah. Baik atau gimana? Gimana ya? Yang pastinya apa kalau yang bener-bener lewat jalan bener ya? Nggak lewat di hate dulu. Berkarya aja sih, berkarya. Karena semua juga sekarang dilihatnya dari Karya. sosial media Iya, dan dari karya, terus Kreatif dah lah. kreatif. Komunikasi lu juga Baik. baik gitu. Terus sosialisasi lu juga itu pasti dilihat. Nah, dari apa yang udah lu capai selama ini, lo udah punya fanbase gitu-gitu nggak sih, Kak? Ya. Apa ya? Kalau fanbase tuh gue nggak netepin gitu loh, tapi banyak banget yang bikin. Oh iya. Namanya apa tuh? Tapi itu official dari lo nggak sih? Enggak. Enggak? Gue juga nggak ngerasa gue ini banget gitu loh. Misalnya nggak perlu banget sih buat gue gitu, karena gue siapa? Kamu Nah, di bilang situ namanya ada- apa namanya gitu? Ada yang lo inget deh. Kan katanya banyak deh yang buat. Gue malu banget dah. Apa? Gak apa-apa, Namanya- santai aja. Iya. Salsabila Putri Fans. Itu Oh doang. iya? Yang gue tahu itu. Tapi gue nggak tahu itu sekarang masih ada apa enggak. Tapi gue sering banget lihat dia nge-tag gue repost. Dia nge-tag gue repost. Kalau haters gitu, Haters masih gimana? kayak punya kelompok haters. ada beberapa. Jadi tuh kadang ya, ini yang bikin gue agak aduh sakit banget gitu. Di DM gue mereka bikin grup, gue dimasukin. Oh iya? Iya. Jahat banget Lo sumpah. masuk gitu, lo masuk. Gue masuk otomatis dong itu. Ya Tapi ampun. emang keterimanya nggak di primary, di general di doang gitu general. kan. Gue lihat, wah gila. Bener-bener itu. Jadi lo parah baca sih. langsung mereka Iya, ngomong? iya. Secara, maksudnya mereka emang nggak tahu gue ngeliat. Tapi gue selalu ngecekin. Tapi tuh banyak lo- banget, banyak tapi untuk sekarang ini ya 5-1 lah. Tapi lo menanggapi itu tuh kayak gimana? Apa cuek atau bodo Awalnya amat? gue beban banget. Batin gak sih? Batin, iya, gila. Pikiran ya kalau di rumah kepikiran. Iyalah, gimana sih seorang gue cuy gitu, gue nggak tahu apa-apa awalnya, terus tiba-tiba gue diginiin orang-orang gitu, gue emang gue kenapa gitu. Salah lo apa gitu? Nah terus makin kesini gue kayak ya udah gue biasa aja, gue anggap udah lah angin lalu, tuh banyak juga yang support gue. Iya banyak dong. Kalau misalkan kayak yang fanbase itu, kira-kira lo bakalan bikin jadi kayak official gitu nggak sih? Gue masih belum tahu sih kalau Kan itu. gimana pun juga mereka yang support lo gitu-gitu. Iya, tapi gue masih belum tahu kalau itu karena dari sekian banyak official gitu ya, belum ada yang bener-bener serius ngepost keseharian tentang gue, apa-apa tentang gue itu belum bener-bener ada yang serius gitu. Makanya gue kayak ya udah gue nggak tahu, masih jalin Nih. aja. Tapi itu izin gak sih kalau misalnya lo mau nge-post lo gitu? banyak Izin. yang mau izin gitu, cuma ya udah gue repost aja. Berarti nih buat yang Lain yang pengen jadi fansnya Kak Salsa yang mau bikin kayak official accountnya, Ya, bisa lah. fanbase, dibikin orangnya ya diizinin. dibikin aja nih. Nah ntar izin ya Kak Salsa, tapi yang serius. Nah, sekarang kita berada di segmen Q&A dan kita akan bermain games. Nah di segmen Q&A ini sebelumnya kita udah nanya-nanya nih Kak dari Instagram Himakom sendiri ke audiens, ke followers gitu. Dan kemarin udah nge-tag Kak Salsa juga ya. Iya, aku repost juga. Nah ini kita mau langsung bacain aja ini ya. Boleh. Q&A. Yang Takut. pertama dari Nur.Hasanah. Pertanyaannya, bagaimana sih meningkatkan kepercayaan diri kita ketika berkomunikasi di hadapan orang banyak dan komunikasi kita itu tidak membuat orang bosan? Apa ya, kalau gue sih jadi diri sendiri aja, jadi diri sendiri, enjoy sama pembicaraan, jangan kepaku sama satu topik gitu loh. Ya kan, udah sih itu aja. Cari-cari Diasikin gitu, diasikin Iya, aja diasikin gitu. aja. Yang nomor 2 dari Aida ZHR_. Kakak lebih milih jadi orang yang terkenal atau yang biasa aja sih Kak? Alasannya apa?
Ayo. Takut. Kalau gue dari dulu cita-cita gue tuh pengen jadi artis. Artis Oh, apaan? yang udah punya cita-cita? Iya, jadi dulu pengen banget jadi artis. Cuma mama gue nggak Nggak setuju karena support banget lah ya. mama gue tuh tipikal orang yang sekolah. Hmm. Udah sekolah aja yang bener gitu. Udah sekolah aja yang bener gitu mulu kalau mama gue. Makanya ketika gue dapet ini, wow. Terus amazing buat gue tiba-tiba gitu. Terus Jadi nyataan gitu. respon Iya. dari orang tua lo sendiri gimana sih, Kak? Orang tua gue ya udah, oh ya udah Kak, jalanin aja. Asal bisa bagi waktu gitu ya. Selama ini kuliah gue masih ini kok alhamdulillah aman, masih terkendali lah. Nggak terganggu sama Enggak. Kan tadi udah bisa manage waktu juga. Keren. Terus yang ketiga nih, Kak, Ya. dari Dian Purnama 02. Awal mula jadi YouTuber sama motivasinya tuh apa sih, Kak? Awal mulai jadi YouTuber sama motivasi gue bikin YouTube gitu. Awalnya kan yang tadi gue ceritain itu loh, kayak cuma Ya. mau mengabadikan momen aja sama teman-teman gue. Terus makin kesini banyak yang antusias, ya udah gue jalanin aja kayak vlog-vlog biasa gitu-gitu aja kali. Dari A.Ainaro29. Tips sukses di dunia YouTube dan Instagram dong, Kakak. tips sukses. Tips sukses. Iya. Gimana tuh? Gue gak ngerasa gue sukses sih sekarang, gue ngerasa Berawal. gue masih belum cukup juga, kayak gue masih belajar, gue masih pengen kayak nge-explore lagi lebih banyak. Intinya jangan stuck di satu tempat aja sih, kayak lu berani mengambil peluang gitu, lu tetap jalan, yang penting jangan stuck, jangan berhenti. Terus nyari konten-konten lain juga nggak Iya, sih? dan Biar lu orang nggak harus, bosan itu iya lu juga. beraniin diri untuk nyari relasi gitu loh ke orang-orang lain yang lebih terkenal Terdekat. mungkin dari lo gitu. Lu bisa bangun relasi itu dan lu bakal dapet pengalaman juga dari dia. Iya. Selain Belajar juga, ya. pengalaman, dapat followers, dapat viewers itu. Iya. Itu Maksudnya penting apa ya? sih. Jatuhnya tuh kayak simbiosis mutualisme. Jadi Saling menguntungkan. saling menguntungkan. Kita dapat relasi, terus kita dapat juga konten. Baiknya dapet lah. Mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Doni Vegas. Buat konten YouTube lebih mementingin jumlah views, kepuasan orang lain, atau hasil karya dan kepuasan diri sendiri? Kalau gue nanya nih sama viewers gue, kira-kira mereka tuh pengen gue bikin konten apa? Oh, kayak bikin question box. Iya. Konten Kalau- apa nih buat? Iya, gue paling kayak selanjutnya? gitu-gitu aja sih, karena gue sendiri juga masih bingung gitu loh. Ini Berarti- viewers gue tuh mau gue yang kayak gimana? Aha. Karena di sini gue juga nggak yakin sih gue bisa ngebikin kreativitas sendiri dan mereka tuh pada enjoy sama kreativitas gue Jadi, gitu. lebih Juga baik. support bantuan orang lain Iya, juga. jadi Iya, gue lebih baik support minta saran mereka. Dan ide itu ya. Dari pertanyaan dari gue sendiri sih, Kak, sekarang kan udah habis nih questionnya. Tadi kan udah kita pilihin. Dari gue pribadi, gue mau nanya, menurut lo pekerjaan apa yang lo lakuin sekarang tuh berhubungan nggak sih sama PR gitu-gitu? Iya dong, berhubungan. Ya. Iya, karena Nah, kan banyak juga nih dari Himakom yang kayak misalkan anak-anak Ilkom yang baru masuk gitu-gitu kan, mereka juga belum penjurusan, mungkin bisa jadi info buat mereka. Siapa tahu mereka ada yang mau Motivasi jadi, lah, iya. Siapa tahu mereka ada yang mau jadi influencer, jadi kayak kakak. kalau menurut gue ya pasti berhubungan. Karena PR itu kan public relation itu kayak ngomong gitu loh, ngomong belajar Bicara depan bicara, orang. iya Di bicara depan kamera orang. gitu-gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh gitu loh sama pekerjaan gue yang sekarang. Sama kalau jadi influencer tuh harus berani ngomong di depan orang banyak, harus punya kosakata yang banyak juga. Lu harus bisa membawakan suasana. Itu pasti berhubungan banget sama komunikasi, sama PR tentunya. Gimana cara kita ngelabih seseorang, itu pasti berhubungan banget karena di sini kan kita juga membangun relasi gitu loh sama orang-orang. Kita ada gamenya itu kayak Main TikTok sih Kak, tapi aku nggak tahu detailnya gimana. Kita panggil aja nih Jadi kita orangnya. panggil aja Kamia ya. Kamia yang tahu game-nya. Ayo Kamia. ayo kami masuk. Yeay. Kamia boleh dijelasin dulu nggak ke Kak Salsa? Soalnya kita kurang. Ini kan segmen terakhir, kita biasanya ada games. Nah, games ini pasti tau lah. Migo jangan dibercandain ya Migonya malu. Ya. Takut. Enggak serius. Ntar macam-macam lagi nih. Enggak. Tahu gue. Nah, nanti kan gue style random aja lagu-lagunya. Lagu yang familiar lah, yang lu pasti udah bikin TikToknya. Nanti lo tebak gerakannya.
misalnya gue play Oke. satu lagu, tapi lo langsung gerak aja gitu. Oh, jadi sesuai kayak dengan lagunya. pas lagunya mulai gue langsung gerak gitu. Oke. Kalau salah ada hukumannya. Takut banget, takut banget. Nah kalau salah hukumannya telepon random Telepon random. yang ada di kontak lu. Oke. Sip. Gue terima Bener ya? challenge lo. Lanjut. 1, 2, 3. like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Gue gak tau yang gini. Gue gak tau yang gini. Lanjut, saya lanjut. Jadi next ya lagu itu ya. Ya. Ini ujian TikTok ceritanya. Nah sekarang Beneran gue TikTok kan nih? Lagu kedua. Down south, hood baby, make all the girls go crazy, Go stupid. You smart like an A+ student. Gak bisa di sini. Udah. Tanya dulu bener gak? bener nggak nih juri? Tadi yang pertama gimana yang pertama? Yang pertama tadi kurang ya? Kurang. Satu salah, satu Satu. benar. Next. Aduh. Ini gue juga. Gue tahu juga. Gue tahu. Cuma suka Gak nonton tau gue Arena. depannya gak tau belakangnya doang. Gimana nih? Salah. Salah dong juri. Next. When I wake up in the morning, I roll up and count Salah my tiga ya juri. wavy, I'm so wavy, I'm Gak tau sumpah. Next lagi ya. Tinggal dikit aja cuy. Oke, joget juga. Kita bisa tiga gak? Oke. Gimana? Enak juga. Udah. Skornya berapa? 4-3. Menang deh pokoknya. Oh, berarti gue gak usah nelfon ya? Tapi tetap ada Ada hukumannya. hukumannya. Kan tetap ada yang salah. Oke. Berarti lu nelpon random 3. Demi apa? Ketiga nomor. Orang. Ketiga orang. Terserah. Bisa teman, sahabat teman. atau apa gitu. Orang tua gitu. Mantan. Takut Mantan. banget. Tapi lo speaker ya. Dosen Lo speaker gitu. ya. Oh, di loudspeaker. Nah. Ini langsung telepon sekarang. Iya. Nanya-nanya Kita kabar lihat ya. guys, dia nelpon ke siapa. Loudspeaker ya. Nggak diangkat ya? Diangkatnya nih. Diangkat gak sih? Oh, ini siapanya yang telepon? Temen gue. Oh, teman. Halo, lagi ngapain nih? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah baik. Lo apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Lagi sibuk apa? Ngurus lele. Oke, sukses ya lelenya. Ya amin. Oke, dah, assalamualaikum. Yang spesial dong. Yang spesial Bukan dong. teman gitu. Biar Siapakah ini? Sayang. Halo, ini diangkat gak nih? Sayang loh. Gue dikerjain di sini. Karena durasi gue udah habis nih, Bil. Ya. Sorry banget ya. Oke. Gue tinggal lagi. Gak apa-apa, Mi. Gue dikerjain doang. Dadah. Makasih ya, Kak Mi. Nah, kita nih punya kata-kata yang cocok nih Kak buat influencer. Iya. Buat influencer di sana, di luar sana juga sih. Apa tuh? Dimana kadang-kala ada celotehan-celotehan dari hatersnya untuk mereka. Kata-kata bijak ini adalah Nih kayak gini nih kata-katanya nih. Jangan sampai kehilangan kepercayaan diri dari ungkapan-ungkapan yang datang silih berganti. Terus berpikir positif untuk memperbaiki diri demi mencapai suatu ketidakgentaran yang abadi. Anjay. Mantap. udah 30 menit nih commerce. Nah, kita tuh udah mau pamit. Nih, terima kasih banyak buat bintang tamu spesial hari ini. Iya. Terima kasih udah diundang Banyak. loh. Iya, makasih ya Kak Salsa udah Makasih, nyempetin makasih waktunya. juga. Sama. Di tengah-tengah kesibukan nih. Terima kasih juga buat commerce yang udah meluangkan waktunya untuk nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol bareng anak komunikasi intelek. Salam.